pagi teman-teman. Selamat datang di video pertama mungkin ya. Video pertama saya. Pagi ini saya akan mendokumentasikan video perjalanan yang sebetulnya setiap hari sering saya lakukan ya. Dari rumah ke sekolah dengan jarak kurang lebih 40 km ya. Baik teman-teman, sebetulnya hari ini kalau di sekolah itu masih libur ya, anak-anak masih libur, guru juga masih libur, alhamdulillah. Tapi karena kita akan menghadapi tahun ajaran baru ya, tahun 2026-2027. Jadi hari ini saya ke sekolah dalam rangka memenuhi undangan rapat ya buat guru-guru di sekolah saya. Salah satu tema atau pembahasan rapatnya nanti adalah persiapan menghadapi tahun ajaran baru 2026-2027. Seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung menonton video ini, jadi ini video dokumentasi perjalanan saya seorang guru madrasah teman-teman ya, yang setiap harinya berangkat kerja dari Kota Banjar ke Kabupaten Ciamis dengan menempuh jarak kurang lebih 40 km. Biasanya kalau pergerakan kendaraannya lambat seperti ini, di depan biasanya ada truk ya, truk atau kendaraan besar ya. Dia itu kalau berjalan tidak bisa ngebut ya teman-teman, karena ada batas kecepatannya kan. Seperti itu. Ada cerita teman-teman di balik helm dan motor yang saya gunakan ini. Saya akan berbagi cerita tentang helm dan motor pada video ini teman-teman ya. Motor saya sudah habis 3 teman-teman. Jadi saya 1 tahun mencari pekerjaan sudah menghabiskan 3 motor dengan yang saya gunakan sekarang, atau sudah menghabiskan 2 motor ya. Dalam artian bukan habis karena dimakan, habis karena memang motornya rusak ya teman-teman ya. Motornya rusak, jadi saya harus ganti lagi dengan motor yang lain. Ternyata motor yang diganti juga penggantinya ya ternyata rusak juga ya. Dan akhirnya saya menggunakan motor Lexi ini kurang lebih sekarang sudah masuki bulan yang kedua teman-teman. Jadi saya sudah menghabiskan 2 motor selama 1 tahun tinggal di Banjar teman-teman. Karena tidak dipungkiri motor itu kan setiap hari dipakai berangkat kerja dari rumah ke sekolah ya 40 km, PP pulang pergi 80 km. Mungkin motornya sudah tidak sanggup teman-teman ya. Motor yang pertama itu Vario 110 cc atau biasa di sini disebutnya Vario Lodong ya, Vario Lodong. Itu motor sudah bertahan kurang lebih 2 tahun setengah mungkin teman-teman ya.
Hari pertama saya kerja ditempatkan di sekolah yang sekarang, dan sampai kemarin turun mesin sampai 3 kali, itu sudah berjalan 2 tahun setengah lah. Dan juga waktu perbaikannya itu lumayan lama ya, jadi hampir seminggu. Jadi saya ke sekolah waktu itu ketika motor Vario sedang diturunkan mesinnya, terpaksa merental motor selama 1 minggu, teman-teman. Kalau motor itu bisa dikatakan baik, bisa digunakan lagi, langsung saya buru-buru jual saja. Saya sudah capek kalau boleh dibilang ke teman-teman itu. Itu ya Vario 110. Setelah saya jual motor Vario 110 begitu, saya langsung belikan motor Mio Sporty, teman-teman ya. Mio Smile, Mio Sporty. Mio Smile, Mio Sporty, Mio lah. Mio Cargo ya. Mio Cargo tahun 2009. Maaf. Jadi yang Vario itu tahun 2007 yang saya pakai dan saya jual ya. Dan saya belikan uangnya langsung ke teman-teman Mio Cargo Sporty tahun 2009. Kenapa waktu itu saya belikan langsung Mio Sporty? Kebetulan harganya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Terus karena istri juga waktu itu menggunakan motornya Mio Sporty, dan saya merasakan nyaman ya teman-teman ketika mencoba menggunakan motor istri. Dia sudah saya belikan saja motor Sporty. Walaupun ya teman-teman juga tahu ya, Mio Sporty atau Mio Cargo itu kan konsumsi bahan bakarnya sangat luas, jauh sekali ya. Sudah 40 km, saya bisa menghabiskan 30.000 sekali jalan, teman-teman ya. 80 km berarti 30.000. Mungkin karena Allah sayang pada saya ya, pada istri saya, pada anak saya, pada keluarga saya. Karunia ya teman-teman ya, seorang guru madrasah yang setiap harinya menempuh jarak pulang pergi 80 km menggunakan motor Mio Cargo, habiskan untuk bensin saja 30.000, berarti dikali 5 150.000, dikali 4 berarti 600.000 sebulan. Ternyata motor Mio Sporty itu malah rusak lagi teman-teman ya. Rusak lagi ternyata. Rusak, tidak menyala sama sekali. Padahal saya sering ganti oli ya teman-teman ya. Kan motor itu paling minimal perawatan kan harus ganti oli ya 1 bulan sekali. Saya merasa sering ganti oli ya, 1 bulan 1 kali rutin gitu. Maksudnya bukan sering. Rutin. Satu hari ketika mau dipakai motor itu ternyata nggak mau nyala. Di selang terburu-buru teman-teman ya. Nah, sudahlah. Saya sudah berpengalaman capek ya mengurus motor Vario 110 yang turun mesin juga sampai 3 kali atau 2.
Hari itu juga ketika motornya tidak nyala, saya berpikir pendek saja teman-teman, langsung jual saja, langsung jual saja. Dan motor itu akhirnya terjual teman-teman ya. Kalau tidak terjual mungkin saya tidak akan bercerita seperti itu. Terjual teman-teman. Jadi saya sudah menjual motor Vario 110, motor Mio Sporty, Mio Carbu ya. Vario 2007, Mio Carbu 2009. Itu teman-teman cerita di balik helm dan motor. Saya tadi baru menceritakan motor dulu ya. Dan setelah motor Vario, motor Mio itu dijual, saya mencoba sabar kembali mencari motor-motor yang lain untuk saya gunakan tentunya. Dan juga kebetulan alhamdulillahnya waktu itu ada rezeki, jadi bisa saya tabung dulu teman-teman uangnya. Dan di 2 bulan yang lalu kurang lebih ya teman-teman, saya putuskan untuk membeli motor Lexi, motor yang sedang saya gunakan teman-teman. Nah, pusat kotanya itu ada di sini teman-teman. Di sebelah kanan ada alun-alun. Ini kita arah yang ke Tasik ya teman-teman ya. Arah yang ke Tasik. Jadi alun-alunnya ada di sebelah kanan. Di sebelah barat alun-alun itu ada lapang dan juga masjid ya, Masjid Agung. Nah di sebelah kiri ini pusat perkantoran, ada juga gedung DPRD teman-teman ya. Sekolahan di sini ada beberapa sekolah SMP. Nah, ini pusat kota Ciamis teman-teman. Ini jalur satu arah. Jalur ini menuju ke kota Tasik, Garut, Bandung dan seterusnya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Tadi kan sudah bercerita tentang motor. Nah, tema atau judul video ini ya teman-teman lihat ya, yaitu cerita di balik helm dan motor. Sekarang saya akan bercerita tentang helm. Kalau motor tadi saya sudah menghabiskan 2 motor penjual ya teman-teman ya. Ya itu karena kan pakai. Kalau motor saya sudah menghabiskan 2 motor selama 1 tahun ini. Kalau untuk helm, alhamdulillahnya hanya habis 1 teman-teman. Ya, itu pun rusak karena kacanya pecah ya teman-teman. Kacanya pecah karena cuma saya ada gantungan helm. Dan waktu itu saya menggantung helmnya itu tidak benar ya teman-teman ya, tidak baik. Jadi ketika saya tinggalkan itu helmnya langsung jatuh dan pecah teman-teman kacanya. Tapi karena itu helm yang sudah lama juga saya pakai dari lulus kuliah 2019, sekarang 2026 berarti 7 tahun. Kondisi helmnya kan sudah parah ya teman-teman, kondisi fisiknya ya. Sebelumnya kacanya masih aman-aman aja sih sebetulnya, tapi karena waktu itu jatuh dan langsung retak ya teman-teman, menurut retak seretak-retaknya kaca helmnya. Jadi ya saya juga harus berpikir beli helm baru sepertinya teman-teman, karena kondisi fisik helm yang lain juga
sudah rusak, ya catnya sudah mengelupas, busanya ya teman-teman sudah pasti tahu lah busa helm kalau yang sudah usang itu seperti apa ya. Dan saya putuskan untuk membeli helm baru, helmnya yang sedang saya gunakan ini teman-teman. Jadi untuk helm itu alhamdulillahnya hanya beli satu teman-teman, itu pun habis karena ya pemakaian yang sudah lumayan lama teman-teman ya. Di balik helm dan motor ternyata saya ada cerita yang tadi saya bagikan kepada teman-teman tentang helm, tentang motor. Pun begitu teman-teman juga sama ya, pasti ada cerita di balik helm dan motor yang teman-teman sering gunakan. Bisa teman-teman bagikan di kolom komentar ya. Pada intinya helm dan motor ini sekarang menjadi teman saya untuk berangkat dari rumah ke sekolah teman-teman. Lewat helm dan motor ini juga ternyata saya banyak belajar tentang keselamatan, tentang kenyamanan, tentang keamanan. Banyak yang bisa saya pelajari tentang helm dan motor ini teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya belajar konsisten ya menggunakan helm untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan saya berangkat kerja. Motor juga saya belajar tanggung jawab teman-teman, karena motor adalah kaki saya teman-teman ya untuk berangkat kerja. Jadi juga saya harus bertanggung jawab merawatnya. Untuk motor ini saya ikrarkan tidak akan saya habiskan lagi, tidak akan saya jual ya teman-teman. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan menemani saya selama perjalanan dari rumah ke sekolah. Nantinya saya akan bagikan cerita lain teman-teman ya, dalam video perjalanan dari rumah ke sekolah, atau sebaliknya teman-teman dari sekolah ke rumah. Ada yang bisa saya ceritakan, saya bagikan ke teman-teman, saya akan bagikan. Saya akan dokumentasikan video perjalanan ini di channel dan medsos saya teman-teman ya, YouTube, Facebook, TikTok dan sebagainya teman-teman. Teman-teman bagaimana, apakah ada cerita setiap perjalanannya ya, boleh dibagikan di kolom komentar ya teman-teman. Bentar lagi sampai teman-teman, terima kasih perhatiannya. Kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.